wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Laura Siska Kurnia. Hadir, Bu. Aura Ramadhani. Hadir, Bu. Alisha Nur Harsinta. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Pada materi hari ini kita akan belajar materi ilmu pengetahuan sosial IPS. Pada materi hari ini, materi yang pertama yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Di sini ada yang tahu pengertian ruang? Belum, Bu. Belum ya. Istilah ruang dapat kita jumpai sehari-hari. Misalnya seperti ruang yang tempat sekarang ini belajar dinamakan tempat belajar. Kalau di sekolahan ruang kelas, ada ruang guru, ya, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan yang lain-lain. Istilah ruang adalah tempat di permukaan bumi. Sembari Ibu menjelaskan, dicatat yang penting-penting ya. Ya, Bu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan. Tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik berupa laut, sungai, dan danau. Ruang juga mencangkup lapisan tanah dan batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber bagi kehidupan. Jadi ruang itu tidak hanya yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal, tetapi ruang itu bisa mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yaitu seperti apa tadi? Laut ya, Sungai, laut, ya, danau. ya, betul. Dan yang selanjutnya, lalu apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Ada yang tahu nggak? Belum. Nah, contohnya di sini terdapat wilayah A dan juga wilayah B. Jadi wilayah A itu wilayah pegunungan yang di situ menghasilkan sayuran, dan yang wilayah B itu wilayah pegunungan yang menghasilkan perikanan. Jadi yang dinamakan interaksi antar ruang itu antara wilayah A dan wilayah B itu saling bergantungan. Jadi ketika wilayah A membutuhkan perikanan, maka wilayah A membutuhkan wilayah B. Terus misalnya wilayah B membutuhkan sayuran, maka wilayah B ke wilayah A. Jadi aktivitas tersebut bisa dilakukan melalui perdagangan atau jual beli. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Lalu yang selanjutnya, interaksi antar ruang itu bisa disebut dengan pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi kontak langsung terjadi
ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Nah, kalau interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di TV, dan lain-lain. Atau sekarang interaksi tidak langsung itu bisa melalui online shop ya, tahu ya online shop. Ya. Kalau sekarang ada Shopee, ada Lazada, dan lain-lain. Di Facebook juga ada Marketplace dan yang lainnya. Kita misalnya nggak sibuk-sibuk harus pergi kemana ketika membutuhkan apa-apa. Kita tinggal lihat online, kita lihat-lihat butuh apa, kita tinggal pesan, orangnya datang ke rumah gitu. Itu yang dinamakan interaksi tidak langsung. Tapi kalau yang dinamakan interaksi langsung, kita butuh apa, kita datang ke tempatnya, lalu kita beli. Itu yang dinamakan interaksi langsung. Nah, yang selanjutnya ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan yang pertama, yaitu yang pertama saling melengkapi. Sambil ditulis ya. Saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasilan ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ini sudah dijelaskan awal tadi ya. Saling bergantungan, saling bertukar yang dia punya gitu, mempunyai kelebihan surplus. Nah, terus yang kedua yaitu kesempatan antara. Jadi kesempatan antara itu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia memperhatikannya, faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produksi tersebut. Contohnya seperti jika wilayah A itu wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menjual ikan, dan wilayah C itu lebih dekat dengan wilayah A. Jadi otomatis ya, yang A itu membelinya yang lebih dekat ke yang C. Nah ya, kenapa kok yang C? Karena lebih dekat dan biayanya juga lebih murah. Jadi antara interaksi wilayah A dan B itu menjadi senggang, jarang. Wilayah A lebih sering ke wilayah C karena lebih dekat itu. Jadinya wilayah A ke wilayah B itu interaksinya lemah. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada keadaan dapat diserahkan atau bisa disebut dengan kemudahan transfer. Nah, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan dan diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Contohnya, seorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa
dilalui. Akibat orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Akibat sarana dan prasarananya itu tidak memadai. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Di sini akan Ibu tanya ya satu persatu. Cukup mudah kan tadi materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya, Bu. Cukup dipahami? Nah, sekarang Ibu tanya ya. Di sini siapa yang tahu pengertian dari ruang? Saya, Bu. Ya, coba Laura. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, ruang yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal misalnya apa? Tempat, Ya, rumah. terus Ya, pokoknya yang ada di rumah itu lah ya, Ya, tempat Bu. tidur, tempat makan. Kalau yang mencakup perairan apa aja tadi? danau, sungai, Ya, laut. ya. Yang selanjutnya pengertian dari kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Saya, Bu, Ya, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruangan yaitu 1. Saling melengkapi, Ya. 2. Kesempatan antara, 3. Keadaan dapat dipindahkan. ya. Yang selanjutnya Aura belum jawab. Aura, pengertian interaksi apa? Ya, Bu, interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik. Ya, interaksi juga bisa contohnya seperti Ibu ya, misalnya Ibu ngomong, kalian mendengarkan sembari memahami, itu juga bisa dinamakan interaksi. Pokoknya ya timbal balik antara dua orang juga bisa, ngobrol antar teman gitu ya, itu dinamakan interaksi. Udah cukup paham ya materi hari ini? Kamu Selanjutnya kita akan melatih bersama untuk menguji pemahaman kalian. Di sini Ibu berikan PR ya. ya, Bu. Yang soal pertama. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Sudah. Dan Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Sudah. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang. sudah, Bu. Yang keempat, soal terakhir ya. Apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Sudah. Nah, selanjutnya kalian tulis jawaban kalian ya di buku masing-masing. Kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas bersama ya anak-anak. Ya, Bu. Cukup sekian materi dari Ibu. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.